Xiaomi 12 Lite. Ini HP yang dulu harganya 5,5 juta, sekarang kalian bisa beli barunya 4,5 dan bekasnya hanya 4 juta pas aja. Di harga segitu sih ini HP bisa jadi HP non-gaming paling worth it di tahun 2023. So, mari kita langsung review Xiaomi 12 Lite di tahun 2023. Let's go! Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech. Mari kita benerin kamera dulu dan mari kita langsung aja review Xiaomi 12 Lite di tahun 2023. So, seperti biasanya pertama mari kita bahas dulu untuk harga dan speknya. Untuk harga sendiri kalian bisa beli HP ini kalau misal kalian beli kondisinya full set bekas, X resmi yang pastinya masih ada garansi sekitar 12 bulanan, itu harganya hanya di 4 juta pas aja, murah banget. Dan untuk barunya dia hanya di 4,5 jutaan aja. So ya ini harganya udah worth it banget menurut gue. Seperti biasa, kalau misal kalian ingin beli HP ini atau ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh linknya dua-duanya di deskripsi, bisa langsung dicek di kolom bawah. Oke, untuk harga segitu guys, ini speknya masih oke banget. Pakai chipset Snapdragon 778G, support 5G yang pastinya, layar 6,55 inci, aspek ratio 20:9, itu Full HD AMOLED. Terus dia udah dibuat oleh Corning Gorilla Glass 5, 68 billion colors. Salah satu kelebihan besar dari HP ini, warnanya mantap banget, nanti kita bahas di displaynya. Ada NFC, dual speaker, support Dolby Atmos, dan juga punya baterai sebesar 4300 mAh baterai, dan bisa fast charging super cepat di 67 watt. Oke, next kita lihat package kontennya. Buat yang lupa, ini package kontennya juga sangat komplit ya, nggak kayak HP flagship zaman sekarang atau mid-range flagship Samsung kayak A54 yang nggak dikasih charger sama sekali. Di sini masih komplit banget, kalian dikasih casing nih, casing silicon, terus dikasih yang pastinya charging brick dan charging cable-nya. Dan yang pasti juga charging brick-nya bisa kita lihat tuh ada logonya, support 67 watt. Jadi kalian nggak usah beli yang kenceng-kenceng lagi ya. Ini udah support max speed-nya. So ya itu aja kelengkapannya. Dan ini gue kondisinya second tapi kelengkapannya masih bagus karena gue beli ke penjual individual, jadi yang legit pakai, jadi kondisinya lebih bagus. Gue rekomen kalian kalau beli HP bekas mending beli ke penjual yang individual ya, yang actually pakai HP-nya daripada toko besar. Lebih bagus biasanya produknya. Anyway, selanjutnya mari kita bahas untuk desain dan displaynya. Pertama untuk desain, yang warna hitamnya menurut gue ini sangat bagus banget ya, sangat elegan, sangat simple. Bodi belakang dia itu matte black. Frame samping masih terbuat dari plastik, tapi dia itu lebih ke arah matte black juga, sama kayak bodi belakang, gue suka. Untuk frame kameranya dia lebih ke arah glossy, memang gampang banget kena fingerprint sayangnya. Untuk desain depan sendiri ini menurut gue masih sangat modern ya, dot display dan walaupun bezelnya nggak simetris, yang bawah masih agak sedikit tebal dagunya, tapi overall bezelnya ini kerasa cukup tipis, yang artinya masih kerasa modern. Dan juga untuk one-handed usage, HP ini sangat enak banget. Kalau misal tangan kalian sebesar gue ya, dan kalau misal pakai tangan kanan, itu di biro gue pakai tangan kiri kesusahan karena nggak biasa, tapi kalau misal pakai tangan kanan ini masih cukup enak. 6,55 inci, kalau misal tangan kalian besar, itu masih cukup oke. Tapi sih kalau ingin comfortable banget, gue masih rekomen two-handed ya daripada one-handed. Oh iya, hampir lupa untuk berat sendiri, ini juga salah satu iklannya 12 Lite ya, yaitu beratnya cukup enteng, dan memang dia itu beratnya enteng tapi masih kerasa premium. Dia itu beratnya ada di 173 gram, lumayan enteng. Untuk size segini, biasanya size segini itu sekitar 190 ya, jadi beratnya cukup bagus. Dan next kita bahas untuk si fingerprint sensornya. Xiaomi memang nggak pernah ada masalah ya kalau buat fingerprint, mau itu optical, di belakang, di samping, selalu bagus. Yang artinya Xiaomi 12 Lite juga ini fingerprintnya menurut gue sama bagusnya. Bisa kita lihat ini optical fingerprint, kecepatannya walaupun memang bukan yang paling cepat kalau bisa dibanding dengan HP flagship zaman sekarang atau HP mid-range flagship Xiaomi sekarang, tapi ini masih sangat cepat kalau menurut gue, sangat cepat. Dan yang paling penting, walaupun tangan gue kering masih bisa nge-scan dengan baik, yang artinya akurasinya cukup bagus dan sangat reliable. So next kita bahas untuk displaynya. Kualitas displaynya sendiri, ini menurut gue yang absolutely insane banget kualitasnya. Ini ya guys, right off the bat langsung kalau misalnya mau dibandingin sama Pixel 7, Pixel 6, Xiaomi 12T, Xiaomi 11T Pro, Poco F4 GT, gue 100% bisa bilang display di 12 Lite jauh lebih bagus. Ini yang pastinya berkas Super AMOLED 68 billion color ya. Ini kualitasnya benar-benar bagus banget. Yang gue rasa tuh dia colornya sangat rich banget, range-nya tuh sangat luas banget, mantep banget. Gambar kelihatan super jernih, enak dilihat, viewing angle perfect. Dan overall ini gambar, kalau misalnya nonton film ya, dan navigasi OS sekalipun,
kerasa bener-bener high quality banget, kerasa kayak HP flagship ini gambarnya. Bagus sekali guys. Ya ini memang pas gue review HP ini, pas rilis juga, gue nge-price layarnya dan sampai sekarang pun belum ada yang bisa nge-beat layar 12 LED di harganya. Masih di best menurut gue. Dan juga yang gue suka itu brightness-nya. Selain dari kualitas layarnya, ini brightness juga cukup bagus. Dia low brightness-nya kalau misalnya kita coba kecilin ya, dia bisa gelap banget loh. Guys, nih, ini layarnya masih nyala nih. Kelihatan kan tuh? Ini layarnya masih nyala loh. Bisa sampai gelap banget ya. Menurut gue itu salah satu fitur underrated yang suka reviewer yang nggak bilang ya. Menurut gue ini low brightness itu sangat penting, terutama kalau misalnya kalian lagi baca konten atau nonton konten di kondisi ruangan yang gelap. Ini low brightness bisa sampai bener-bener gelap banget, nggak kelihatan di kamera. Bagus banget menurut gue ini. Nice. Cuma memang untuk full brightness-nya dia nggak bisa kayak flexi banget ya. Bisa kita lihat tuh di B-roll-nya, visibility di luar, kondisinya agak cloudy tapi masih terang banget. Itu lux meter-nya di 10 ribuan. HP-nya memang agak kelihatan gelap, tapi masih kelihatan dan masih usable kok. Masih cukup terang, masih cukup pleasing to the eyes. Tapi memang kalau misalnya mau dibandingin sama kayak Poco F4 GT atau HP flagship yang harganya 2 kali lipat, yang pastinya lebih bagus. Tapi untuk harganya menurut gue visibility di bawah sinar matahari masih oke banget kok. No problem. Dan juga menurut gue masih oke banget, tapi udah agak sedikit ketinggalan ya dari si haptiknya. Ini haptiknya jangan salah ya guys, haptiknya bagus kok. Enak, dia bukan suara tapi actually kerasa feelingnya kayak ada seseorang yang nyentuh tangan kalian kalau misalnya kalian lagi ngetik keyboard atau navigasi OS. Tapi gue rasa haptiknya agak kurang powerful dan agak kurang bullet, if you know what I mean. Dibanding sama HP yang harganya sama ya. Atau yang lebih mahal dikit kayak Poco F4 GT atau Poco F4 yang harganya mirip-mirip, masih lebih bagus di HP tersebut. Ini udah agak ketinggalan zaman haptiknya, tapi masih enak kok menurut gue. Oke, so next mari kita bahas untuk si audio quality-nya guys. Pertama mari kita bahas audio quality via converternya, karena nggak ada headphone jack. Sayang banget kalau HP-nya ada headphone jack, perfect banget menurut gue. Tapi karena dia nggak ada headphone jack, kita pakai converter merek Vention. Banyak yang nanya, yaitu mereknya itu Vention. Kalian bisa cari di Tokopedia. Kita colokin pakai IEM Moondrop 2 seperti biasa, yang nggak butuh power banyak dan punya suara lebih ke arah bright atau lebih ke arah vokal dan treble. Bisa kita lihat, ini di volume sekitar berapa itu? 45%-an udah cukup keras, itu dengan Dolby Atmos nyala ya. Gue rekomen kalau dengerin lagu Dolby Atmos-nya nyala karena itu ngangkat soundstage dan juga ngangkat volumenya. Kalau misalnya dimatiin, volumenya harus sekitar 60% baru kerasa keras. Tapi ya, kualitas sendiri menurut gue cukup bagus. Pakai Moondrop 2, suara sangat kerasa rich banget berkat Dolby Atmos. Tapi bassnya nggak sampai itu kok, nggak sampai ngajak ribut. Biasanya kan kalau kayak di HP Samsung Dolby Atmos nyala tuh, kalau misalkan dengerin headphone, bassnya jadi bleber, jadi nutupin instrumen lain. Di sini masih kerasa balance, kerasa flat yang gue suka, dan vokal kerasa jernih, dan overall volume dan kualitas pakai Moondrop 2 di HP ini, HP-nya bisa nge-handle dengan baik, no problem. Dan untuk si suara speakernya ini juga mirip banget dengan headphone-nya. Dia itu dual speaker, yang pasti ini gue rekomen pakai Dolby Atmos juga, dan suaranya ini lebih ke arah balance, agak sedikit bright. Jadi gak khas Xiaomi yang biasanya warm ya, ini lebih ke arah balance. Yang gue sebenarnya gak ada masalah, lumayan suka juga. Vokal kerasa crispy dan jernih, tapi nggak sampai cempreng ya. Masih bulat, masih enak, masih ada punchiness-nya. Dengan soundstage yang luas, suara yang separasi instrumen dan vokal yang cukup baik menurut gue berkat Dolby Atmos, dan overall volume bisa keras banget dengan minimum distorsi. So ini dia sampelnya, gue rekomen kalian pakai headphone seperti biasa biar bisa ngedengerin detailnya lebih bagus. Check it out! Alright, kita selanjutnya ngomongin kualitas kamera quality-nya. So, untuk kamera belakang dia setupnya triple kamera, tapi sebenarnya ini lebih ke dual kamera ya. Main kameranya 108 megapiksel, kamera keduanya itu ultra wide 8 megapiksel, dan kamera ketiganya ini gak berguna banget, hanya makro kamera 2 megapiksel. Fucking useless. Sedangkan kamera depan dia itu di 32 megapiksel, gede banget, selfie kamera dan bisa nge-record sampai 1080p 60 fps. Lumayan oke lah. So, kita bahas kamera belakang dan si kamera belakang ultra wide ya, main kamera dan ultra wide-nya. So, kedua kamera surprisingly ya, terutama si main kamera kualitasnya menurut gue masih bagus banget ya, dynamic range-nya sangat bagus.
untuk harganya dibanding sama HP gaming lebih bagus di 12 Lite yang pastinya. Skin tone lebih bagus, color tone-nya juga lebih bagus, kontrasnya bagus, dia punya temperatur warna yang lebih ke arah warm, agak sedikit warm tapi masih balance dengan detail yang sharp, dan juga overall dia kontrasnya juga bagus dan mid-range-nya oke. Fotonya menurut gue ini di harganya the best ya, one of the best. Dan untuk kamera ultrawide juga ini gue lumayan surprise, kirain gue bakal jelek karena cuma 8 megapiksel, tapi ternyata cukup bagus. Temperatur warna mirip dengan main kamera, jadi nggak kelihatan aneh. Detailnya masih cukup oke, walaupun memang nggak sebagus 12 megapiksel ultrawide, tapi masih acceptable. Dan juga untungnya di ultrawide ini nggak ada kayak bloom efek nggak jelas kalau misalnya ada cahaya yang terang. Dan kalau misalnya kita switch ke kamera depan, kamera depannya dia itu 32 megapiksel, selfie-nya bisa kita lihat cukup bagus. Detailnya sharp banget berkat megapiksel yang tinggi. Dan juga yang gue suka dia kalau misal ngambil subjek belakangnya ada cahaya terang, dia masih bisa menangkap objek dengan sangat baik. Bagus banget itu. Selfie mantap. Ya khas Xiaomi lah, selalu bagus. Dan untuk yang terakhir, untuk video recording, HP ini bisa nge-record di resolusi 4K 30 fps dan juga 1080p 60 untuk kamera belakangnya. Yap, memang sayang banget kamera belakang nggak bisa nge-record 4K 60 ya. Tapi ya at least bisa 4K 30 sih udah oke, dan nanti kita lihat juga kualitasnya. Menurut gue cukup oke, bagus. Cukup bagus lah kualitasnya. Ini dia sampelnya. Check it out. Oke, ini dia video recording 4K 30 fps. Stabilisasi ada ya, cuma dia biasa aja. Dynamic range cukup bagus, bisa kita lihat, majestic banget itu mataharinya. Damn. Kalian juga bisa nilai kualitas audionya, fokusnya juga lumayan cepet tuh. Yup, pretty fast. Bisa kita lihat overall shotnya. Bagus ya kameranya ini, nice. Warnanya juga oke. Dan mari kita moving on ke Full HD 60 buat safe storage tapi lebih. Ini dia 1080p 60 untuk dynamic range. Masih bagus, masih cepet banget juga, masih kelihatan majestic, langitnya nice. Stabilisasi nggak ada bedanya ya. Detail juga smooth, ini kameranya bagus loh, bisa deket banget ini. Fokusnya, nice. Lebih dekat dari iPhone ya pastinya. Ya, 1080p 60 kayaknya paling ideal deh. Kita terakhir ke langit, coba. Oke, bagus juga ini kualitasnya kalau di viewfinder-nya. Ya, mari kita moving on ke gaming performance. Selanjutnya kita moving on ke memang bukan salah satu strong suit HP ini, tapi cukup bagus. Gaming performance-nya. Memang untuk di harga 4 jutaan atau 4,5 juta barunya, ini chipsetnya pakai 77HG. Itu chipset mid-range yang memang kalau misalnya mau dibandingin dengan Poco F4 atau Poco F3, performanya jauh lebih bagus di HP tersebut. Tapi, untuk main game-game yang agak berat kayak Honkai Star Rail sekalipun, bisa kita lihat gua set di settingan medium, masih playable kok, masih enak kok. Bisa kita lihat tuh, FPS memang nggak sampai 60 ya, kalau lagi pakai skill, pakai ult itu turun ke sekitar 40 FPS-an kerasanya. Tapi overall gameplay sangat smooth tanpa ada stutter, dan overall main game lama sekalipun HP-nya nggak sampai panas banget kayak fucking microwave atau kayak setrikaan kayak di Poco F4 GT ya. Poco F4 GT itu HP paling aneh menurut gue. Gaming tapi cepet panas kayak setrikaan. Di sini dia mungkin karena chipsetnya mid range, jadi kalau misal kalian pakai HP ini lama sekalipun buat game, dia nggak sampai panas banget, dan throttling-nya juga nggak parah banget. Overall buat main game, asalkan kalian main game-nya tuh settingannya di medium atau low sih, HP ini masih capable banget. Dan untuk main game rhythm, ya pastinya ini HP nggak ada masalah ya. Gue nge-press banget layarnya, jadi rhythm game yang pastinya sensitivitasnya sangat bagus. Gak ada audio ataupun touch delay di difficulty tinggi sekalipun. Mantap lah pokoknya. Nice. Next, mari kita bahas untuk si UI experience-nya. Nah, sorry ada motor seperti biasa, I'm sorry about that, sore banyak pulang kerja. Anyway, untuk software sendiri memang pas gue pertama review HP ini dia di MIUI 13 kalau nggak salah, Android 12, sekarang dia udah disupport sampai MIUI 14 paling baru, nice, dan Android 13. Untuk software support gue denger dia disupport sampai MIUI 15 atau 16, gue lupa lagi, sampai 16 ya, tapi kalau untuk Android kalau nggak salah sampai 15 juga gitu, I don't know, gue lupa lagi. Kalau misalnya gue salah bisa komen di bawah, I'm sorry. Tapi ya, untuk UI memang dari MIUI 14 sama MIUI 13, karena HP ini memang salah satu HP Xiaomi yang super optimized, gak ada masalah yang berbeda, bedanya nggak terlalu jauh menurut gue sih.
performance day to day ini menurut gue, kalau misalnya kalian lagi nyari HP mid-range 4 jutaan yang performance-nya mirip banget sama Google Pixel atau even iOS di iPhone, kalian harus dapetin si Xiaomi 12 Lite ini guys. Bisa kita lihat ya, ini menurut gue susah, mungkin memang susah dilihatin di kamera, tapi selama gue pakai HP ini performance-nya tuh sangat optimize. Ini masih menjadi salah satu HP Xiaomi paling optimize yang pernah gue review. Even dibanding dengan HP Xiaomi flagship sekalipun loh guys. Launching aplikasi walaupun memang loadingnya nggak cepet flagship, tapi kerasa konsisten animasi dan kerasa smooth banget. Multitasking kerasa enak, dipakai switching aplikasi kerasa smooth. Dan overall ini nggak tau kenapa ya, MIUI di 12 Lite tuh selalu kerasa optimize banget. Dan nggak tau kenapa hanya di HP ini. Kalau kita kepindah ke Pocket F4 GT, kerasa banget Android-nya, kerasa banget MIUI unoptimized-nya. Di sini kerasa smooth, optimized, dan kerasa konsisten aja. Ini bisa jadi memang 12 Lite itu di anak spesial karena sama Xiaomi, atau chipset mid-range-nya yang memang bagus banget. Bisa jadi sih menurut gue ini chipsetnya ya. 77 Edge memang chipset yang optimize banget, yang enak banget dipakai untuk day-to-day usage. Kerasa smooth banget lah semuanya tuh. Gak ada stutter animasi gitu khas Android loh. Mantap pokoknya. Ini masih menjadi pilihan gue kalau misal gue pindah ke Android, nyari HP yang gak flagship. Ini yang pastinya pilihan pertama gue sih. Masih mantap banget. Nice. So, selanjutnya kita tes untuk signal 4G dan 5G-nya. Mari kita langsung aja ke Batu Nunggal. Let's go. So, seperti biasa di Batu Nunggal kita tes signalnya. Dan ya ini dia memang untuk signalnya sendiri seperti biasa seperti HP Android lainnya. Yap, 4G, nggak 5G. Gue nggak tahu kenapa. Kalau di settingannya juga gue udah di settingan 5G. Aneh banget memang Android kayaknya nggak ada satupun yang pernah nyentuh 5G ya. Gue juga sampai pernah ganti SIM juga pakai SIM yang iPhone, nggak ada bedanya. So ya, di iPhone kita tes 5G, di sini enggak. So kita tes aja langsung ya. Tapi harusnya setahu gue dia walaupun 4G, download speednya dia setara dengan 5G. Dan yap, bisa kita lihat di download speednya pretty much sama kayak iPhone gue yang 5G koneksinya. Cuma kalau nggak salah kenapa dia nggak 5G ya, di sini masih 4G karena dia itu si upload speednya biasa aja. Bisa kita lihat upload speednya nggak sama. Kalau di iPhone gue upload speednya itu sama-sama 100 5G-nya. So ya, ini dia signalnya cukup bagus ya. Ini 12 Lite pakai 778G Snapdragon memang bagus banget menurut gue koneksinya. Gak cuma itu juga, performance-nya bagus banget juga ya. So ya, mari kita balik ke studio untuk ngebahas selanjutnya. Let's go. Oke, so last but not least kita bahas battery life-nya. Untuk baterai dia 4300 mAh baterai yang menurut gue cukup untuk HP ini. Dan untuk SOT sendiri bisa kita lihat ini sisa baterai 25%. Gue itu SOT-nya dapat sekitar 5,5 jam. Yang artinya nggak beda jauh sama pas pertama rilis di MIUI 13 ya, si 12 Lite itu. Pas pertama gue review kan HP ini dapat SOT sekitar, kalau nggak salah sekitar 6,5 jam. Jadi ya nggak beda jauh, itu tuh 6,5 jam sisa baterai 15%, di sini 5,5 jam sisa baterai 25. Masih nggak beda jauh, masih oke banget, bisa dipakai seharian tanpa masalah. Dengan pemakaian medium, ngambil foto, video, main game sedikit lah dengan sosial media. Ini 5,5 jam tuh gue main Honkai Star Rail juga ya, daily commission sama ngabisin itu. Bukan resin namanya, gue lupa lagi nama si energinya. Sekitar 40 menitan. Jadi ya, baterai lumayan awet sih, even buat main game sekalipun. Dan untuk charging speed-nya memang ini sangat cepat banget. Bisa kita lihat tuh dari 15% sampai 100% hanya butuh waktu 40 menit. Nice. Jadi ya nggak masalah kalau misalnya kalian heavy user juga, asalkan kalian bawa charger, cepat ngisinya. Oke, so sebelum kita ke konklusinya, mari kita bahas kelemahan. Apakah HP ini ada kelemahan? Yang pastinya ada ya. Pertama yang menurut gue udah agak tua itu dari haptiknya. Seperti gue bilang, haptiknya kelihatan kurang bagus untuk harganya sekarang, agak sedikit lemah menurut gue. Dan yang kedua, gak ada headphone jack. Yap, gue ngerti lini 12 Lite dari 11 Lite sekalipun memang gak ada headphone jack, tapi kalau aja Xiaomi mau naruh headphone jack di HP mid-range kayak gini sih, mantep banget. Gue mau sampai mati sekalipun bakal selalu bilang, kalau HP gak ada headphone jack itu kelemahan. Karena itu menurut gue salah satu decision Apple yang paling dog shit menurut gue. Karena sampai sekarang pun ya guys, untuk audio, wired masih lebih bagus dari wireless. So, cuma segitu aja sih kelemahannya, gak banyak, karena memang HP ini menurut gue sih perfect banget di harganya. Mungkin satu aja ya, tambahin satu lagi deh, ini nitpick banget. Satu lagi kelemahan HP ini, bukan untuk gamer ya pastinya. Kalau kalian gamer, mendingan cari Poco F4 atau Poco F3 aja.
Tapi selain itu nih HP all around menurut gue solid banget. Dan untuk konklusinya di tahun 2023, apakah HP ini worth it? Super duper ultra turbo worth it sih guys. Apalagi sekarang harganya lebih murah, hanya 4 jutaan ya. Kalian bisa nunggu 13 Lite, tapi pasti 13 Lite harganya bakal 5 jutaan. Jauh banget dibanding ini. Ini di harga 4 jutaan atau 4 juta pas di bekasnya, super worth it banget. Kameranya solid, gaming performance-nya solid, kualitas audionya mantap, optimisasi UI-nya kalau misalnya navigasi one of the best untuk HP Xiaomi. Dan yang paling penting, ini S tier bintang 5, 10 out of 10 dari HP ini, itu dari si layarnya. Ini layarnya di harganya menurut gue masih the best, even dibanding sama HP flagship sekalipun ya. Kayak Zenfone 9 yang kemarin gue review, Pixel 7, ini layarnya bagus banget guys. 68 billion color di HP ini benar-benar pleasing to the eyes kayak melihat HP flagship. So ya, overall gue sangat rekomen HP ini di tahun 2023, masih oke banget buat kalian nanya, Bang, 12 Lite masih worth it? Masih banget, langsung beli, masukin keranjang. Apalagi kalau bisa kalian bukan gamer, just buy it. So ya, video ini pasti nggak disponsori, gue hanya suka aja HP ini dari dulu sampai sekarang. Dan ya, cuma segitu videonya. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper yang ada di HP ini, Love Life di Jigasaki ini yang pastinya you know this girl, waifu. Gue bakal taruh dua-duanya linknya di deskripsi. Dan cuma segitu aja videonya guys. Seperti biasa mohon maaf kalau misal gue ngomongnya kecepatan, itu kebiasaan, I'm sorry, atau banyak rambling karena memang channel gue sekarang berubah ya, jadi dari yang gue gak tau channel gue dulu gimana, tapi berubah dari yang kayak dulu pas awal-awal 2019, sekarang lebih banyak bacotnya karena gue lebih suka ngomong aja. Anyway, cuma segitu ya videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video yang lebih menarik lagi HP-nya. Kalau misalkan kalian punya saran, bisa komen di bawah ya. Gue pasti jawab kok. Bye.